Banyak yang bertanya ke Goldfather, apakah harga emas setelah krisis akan kembali seperti harga emas sebelum krisis? Nah, pertanyaan yang menarik dan akhirnya Goldfather sudah coba hitung-hitung hasilnya. Simak di video berikut ini. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Kali ini Goldfather ingin coba menjawab pertanyaan, apakah harga emas setelah krisis itu akan kembali seperti harga emas sebelum krisisnya? Untuk itu Goldfather sudah coba untuk cari-cari datanya, hitung-hitung, dan Goldfather share ke teman-teman dengan cara yang mudah-mudahan sesederhana mungkin agar teman-teman bisa mudah mencernanya, ya. Oke, tapi kita mau bicara angka-angka nih guys ya. Mari kita lihat dulu. Waduh, nggak kelihatan guys. Kacamata Pak Sutradara. Kacamata saya dong. Ini ada kiriman Om Gev. Waduh, kacamata siapa nih? Oh, ada kiriman. Waduh, alhamdulillah. Terima kasih nih. Goldfather dikirimin kacamata guys. Oh ya, nggak bisa baca ya, kita harus baca dulu. Nah, kalau ini ngeliat angka baru cemerlang. Baiklah, kacamata ini dikirim oleh rekan kita UMKM dari akun IG-nya Kacamata Vernesia, guys. Ya, ada dua akun IG-nya, satu Kacamata Vernesia, satu lagi Kacamata Anak Murah. Nah, teman-teman bisa lihat di akun IG-nya, follow, karena di situ Goldfather lihat juga ada tips dalam hal kelebihan kacamata frame besi gitu ya, ada frame plastik, kelemahannya apa gitu deh. Jadi nggak cuma sekedar jualan, tapi juga memberikan tips-tips edukasi tentang kacamata ya. Info lebih lanjut silakan disimak di IG-nya berikut ini. Ya, itulah tadi guys, teman-teman dari Kacamata Vernesia. Goldfather masih membuka kesempatan bagi para UMKM yang ingin mempromosikannya lewat channel YouTube Goldfather, khusus bagi UMKM nih ya. Masih Goldfather berikan slot free ya teman-teman. Karena di masa sulit ini kita harus saling support dan saling dukung agar sama-sama bisa sukses. Oke, lanjut ke materi pembahasan kita, yaitu apakah harga emas setelah krisis itu akan kembali seperti harga emas sebelum krisis. Sebelum Goldfather menyampaikan datanya, ada beberapa hal dulu yang perlu Goldfather jelaskan. Satu, metodenya yang digunakan adalah mengidentifikasi kapan periode krisis itu terjadi di Indonesia. Yang kedua, melihat kapan awal krisisnya dan kapan krisisnya berakhir. Yang ketiga, melihat pergerakannya tuh. Jadi angka di awal krisis berapa, pas tinggi-tingginya di krisis itu berapa, dan setelah berakhir angkanya berapa. Yang keempat, acuannya adalah sumber dari Gold Price Indonesia dengan satuan harga menggunakan rupiah per gram ya. Mengapa Goldfather sampaikan ini? Agar lebih related dan lebih pas bagi kita yang tinggal di Indonesia yang mengukur harga emasnya dalam satuan rupiah per gram. Sedangkan kalau kita pakai angka di kitco.com, acuannya kan US dollar per troy ounce. Nanti grafiknya akan berbeda teman-teman. Ini bisa menimbulkan bias, kecuali kalau teman-teman tinggalnya di Amerika gitu ya. Itulah beberapa hal sebelum Goldfather sampaikan datanya. Jadi menggunakan Gold Price Indonesia, cek sebelum dan sesudah krisis, angka krisis tertinggi berapa, termasuk nanti Goldfather sampaikan berapa rentang waktu yang terjadi mulai dari sebelum krisis, puncak krisis sampai krisis berakhir. Oke. Baik, yang pertama, identifikasi krisisnya. Nah, berdasarkan pengalaman Goldfather ya, yang Goldfather ketahui, pertama itu selama hidup Goldfather itu ada beberapa krisis yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertama, krisis moneter di tahun 97-98. Kedua, krisis juga sebenarnya pusatnya di Amerika tapi berimbas ke Indonesia, yaitu krisis di Amerika subprime mortgage itu mulai 2008. Dan yang ketiga yang sedang kita alami sekarang, krisis nggak cuma di Indonesia tapi di dunia terkait dengan wabah COVID-19. Baik, sekarang kita mulai ke krisis yang pertama. Kita coba identifikasi di tahun 97-98. Goldfather coba ambil datanya dari Gold Price Indonesia di 30 Juli 1997. Harga sebelum krisis ya, Goldfather pakai patokan 30 Juli 97 itu di kisaran angka Rp27.332
per gram. Waduh, masih 27.000. Kemudian puncak harga emas ada di tanggal 6 Juli 1998 dengan harga di kisaran Rp139.303. Ada kenaikan Rp111.971 atau kenaikan 409,67% dalam kurun waktu lebih kurang hampir 1 tahun, 0,9 tahun. Ya, nggak sampai 1 tahun, naik lebih kurang 400%. Nah, sesudahnya angka terendah sesudah krisis ada di kisaran di 18 Juli 99, lebih kurang 1 tahun lagi setelah itu, ada di Rp54.866. Dari data ini, Godfather melihat bahwa sebelum krisis dan ketika krisis sudah berakhir, angka setelah krisis lebih tinggi dibandingkan angka sebelum krisis. Godfather ulangi ya, harga emas sesudah krisis dibandingkan dengan harga emas sebelum krisis masih lebih tinggi harga emas sesudah krisis, ya. Itu untuk periode krisis 97-98. Sekarang kita coba tengok ke periode berikutnya 2008 sampai 2012, ya. Kita ulangi sekarang simulasinya. 2008 Godfather ambil di tanggal 14 Januari 2008. Harga emas saat itu ada di kisaran Rp272.903 per gram, ya. Puncaknya ada di 13 September. Puncaknya nih. Data dari Gold Plus Indonesia di Rp536.235. Jadi naik lebih kurang 96,49%. Tapi kurun waktunya lebih kurang 4,7 tahun nih, hampir 5 tahun nih guys. Tertingginya naiknya 96,49%. Kemudian setelah krisis ada di 24 Juni 2013, itu harga ada di kisaran Rp406.805. Sekarang kita perhatikan. Untuk periode krisis yang kedua, 2008 sampai 2012, harga emas setelah krisis Rp406.800. Sebelum krisis 272.900. Ada kenaikan lebih kurang 49,07%. Nah, di periode kedua ini kita juga melihat sekali lagi bahwa harga emas setelah krisis masih lebih tinggi dibandingkan harga emas sebelum krisis. Sekarang yang ketiga, 2020. Kita coba lihat. Godfather ambil angka di 2 Januari 2020. Indonesia masih aman-aman, belum ada PSBB dan sebagainya. Kita mulai agak ramai itu kan Februari 2020. Maret mulai PSBB yang pertama kali. Oke, di 2 Januari 2020 harga emas ada di kisaran Rp681.210. Sejauh ini puncaknya di 2020 ada di tanggal 6 Agustus 2020 dengan harga Rp965.434. Kisarannya ada di angka segitu. Ada kenaikan 41,72% dalam waktu nggak sampai setahun, dari Januari ke Agustus, ya 7 bulanan lah lebih kurang, ya. 41,72%. Kemudian sekarang untuk hari ini tanggal syuting 11 Februari 2021 harga ada di kisaran Rp827.397. Meskipun krisis corona belum berakhir, cuma karena saat ini sedang syuting nih, Godfather ambil harga pada hari ini 11 Februari 2021. Kita masih amati terus, mudah-mudahan krisis akibat corona ini segera berakhir dan harga emas saat itu di posisi berapa, ya. Gitu ya teman-teman, ya. Nah, sekali lagi kita melihat saat ini harga 827.000, sebelum krisis harga 681.000. Ada kenaikan lebih kurang 21,46% dibandingkan harga sebelum krisis, lebih kurang untuk periode 1 tahun. Nah, itulah data sementara untuk yang periode krisis yang ketiga. Kesimpulannya yang Godfather tangkap bahwa harga emas sebelum krisis dibandingkan dengan harga emas sesudah krisis tetap lebih tinggi harga emas setelah krisis. Itu berdasarkan data. Metodenya tadi udah Godfather sampaikan. Itulah teman-teman, jadi ini mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau ada yang mau nanya, kira-kira mungkin nggak harga setelah krisis balik lagi seperti harga sebelum krisis. Nah, dari periode krisis pertama, periode krisis kedua, dan yang sekarang yang ketiga,
Goldfather belum melihat ada tanda-tanda ke arah ke situ teman-teman ya. Itulah tadi sharing Goldfather buat teman-teman terkait dengan harga emas sebelum dan sesudah krisis. Yang penting fokus tambah scalping lagi. Buat teman-teman yang punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita bisa diskusi lebih lanjut. Stay calm and buy gold before it's too late. One family, one kilo for better Indonesia. Dah, assalamualaikum. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.